Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan. Tadi dari zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum mulai itu guru, udah pada nampak gitu sih di sini tuh. Iya. Banyak yang ikut, Yang di sini yang iya. pada hadir. Ada yang pakai mahkota, area Palumpu ada, terus Oh, area Palumpu. ya ada kayak gorila gitu, tapi ini sirung. Ya, sama ingin ikut, tapi dia dari Bali. Nyoman apa tuh? Dari Bali kan? Dari Bali. Ingin ikut zikir nafas. Ingin ikut zikir nafas. Iya. Ya. Tapi nggak jelas, masih samar. Pas mulai itu guru baru jelas. Waktu mulai masuk tuh baru jelas. Yang kelihatan mungkin kayak Subali gitu ya, Iya. Sugriwa gitu ya. Oke. Ya, Terus informasinya mereka ingin ikut zikir nafas sih. ingin ikut zikir nafas. Iya. Di antaranya siapa saja tuh, Gus? Iya, maksudnya yang kelihatan aja, yang kelihatan jelas. Itu ada raja pakai mahkota, tapi lupa lagi namanya itu. Terus kata saya, Padahal tadi mau ngasih informasi nama beliau. iya, ingin ikut zikir nafas. Terus saya bilang, ya lepaskan dulu mahkotamu gitu. Jangan. Terus Kemudian ikut keliling di sini keliling. zikir nafas. Terus banyak yang hadir. guru. Oke, yang ikut zikir nafasnya ya. Dan wangi-wanginya juga berbeda-beda lewat wangi ini waktu zikir nafas. Iya, bawa aroma masing-masing ya, Gus ya. Iya. Terus duduk zikir nafas, duduk di sini berkeliling. Iya. Terus ketika mulai itu jelas, dan saya masuk ke ke alam yang lain, guru. Iya. Di situ saya bertemu dengan sesosok Prabu, seorang Prabu. Beliau mengenalkan dirinya Prabu Angkawijaya. Oh, Prabu. Pakaiannya putih ramping, ya pakai Prabu Angkawijaya ya, Gus ya. Prabu Angkawijaya. Ya, putih ramping, pakaian putih, perawakannya ramping, rambutnya panjang, tapi nggak pakai mahkota juga. Mahkota. Beliau yang ngasih nasihat, yang mengasih nasihat, Memberi nasihat. nasihat. Prabu Angkawijaya ya, Gus. Angkawijaya. Beliau mengatakan, untuk mengenali Tuhanmu, Iya. maka kenalilah dulu dirimu. Untuk mengenali dirimu, masuklah kamu pada keheningan, dalam keheningan. Dalam Iya. keheningan. Dalam keheninganmu, tiadakanlah dirimu. Ketahuilah dalam dirimu. Dalam keheninganmu tiadakan dirimu. Oke. Ketahuilah dalam, dilanjut guru. Ketahuilah dalam dirimu informasi tentang penciptamu sudah tersimpan rapih dengan lengkap. Oke. Informasi tentang penciptamu ya. Oke. Iya. Informasi tentang penciptamu sudah tersimpan rapih dengan lengkap.
Nah itu tuh Gus, di mana maksudnya informasi-informasi tentang penciptamu itu sudah tersimpan rapi, ya. Itu kan kata Tuhan kan, engkau aku cipta untuk menjadi rahasiaku, Iya. ya. Jadi di rahasia itu, di sir itu, gitu maksudnya. Oke, lanjut. Jadilah kamu seorang dermawan seperti Tuhanmu yang selalu memberi. Seperti Iya. Tuhanmu yang selalu memberi. Jadilah penyayang seperti Tuhanmu yang maha kasih sayang. Ketika kamu belajar dermawan, masuklah kamu dalam kedermawanan itu. Lalu lihatlah apa hambatan yang menghalangimu untuk menjadi dermawan. Bagaimana caranya mengikis penghalang itu? Nanti di penghujungnya bukan jawaban yang akan kamu temukan, tapi kepasrahanmu yang menyatu dengan kenyamananmu. Kepasrahanmu yang menyatu dengan kenyamananmu, yang menjadikanmu senantiasa senang dan selalu menyenangkan apapun yang ada di hadapanmu. Itu kalimat dari guru. Setelah itu saya naik lagi ke dimensi yang lain yang lebih tinggi, guru. Ketemu dengan Prabu Angkawijaya, terus beliau berpesan seperti itu. Udah seperti itu, terus kamu jalan-jalan lagi, naik lagi. Ya ke alam-alam yang lain, tapi enggak ketemu sosok di sana, cuman masuk. Jadi nyaman aja gitu, luas itu ya. Alam yang indah, guru. Mungkin uraiannya, guru. Tadi kalimatnya Gus, bait pertama Gus. Bait pertama, ketika kamu ingin untuk mengenali Tuhanmu, kenalilah dulu dirimu. Iya. Untuk mengenali dirimu, masuklah dalam keheninganmu. Oke. Begini. Untuk mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dulu dirimu. Setelah itu baru masuk ke wilayah keheningan, ya Gus ya. Untuk mengenali dirimu, masuklah ke wilayah keheningan. Iya, untuk mengenal dirimu, masuklah ke dalam wilayah keheningan, gitu kan? Iya. Ya. Gini. Di dalam tubuh ini, sebenarnya ada zikir yang terus berlangsung. Walaupun fisik kita, jasad kita, semua mata tertidur, telinga tertidur seumpamanya, tubuh nih tertidur lelap semua, ya. Zikir itu tetap berjalan. Apa zikirannya? Masuk dan keluarnya nafas yang ada dalam dirimu, Gus. Jadi zikiran itu tanpa kamu berzikir pun tubuh ini sudah berzikir. Iya. Dengan Keluar masuk nafas. Masuk dan keluar nafas. Nah, siapa mereka yang mampu masuk ke dalam wilayah keheningan? Yang memanfaatkan nafas itu. Ya. Kita dulu sering dengar bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani di setiap masuk nafas beliau mengucapkan apa?
Allah. Keluar hu. Ya. Nah, siapapun kalau ingin masuk ke dalam keheningan, maka nyambung, ikuti irama nafas. Iya. Pakai pikirannya, mau Allah dulu masuk, buang hu, Iya. silahkan. Hu dulu masuk, buang Allah, silahkan. Tapi ketika kita ingin masuk ke dalam keheningan, usahakan dalam setiap ya masuk dan keluarnya nafas itu diiringi dengan hu dan Allah. Masuk hu, buang Allah. Nah, ketika masuk dalam keheningan ya, posisi tubuh kitanya dalam keadaan rileks, duduk. Mau sambil duduk silahkan, mau sambil tidur juga nggak apa-apa. Ya. Dimanfaatkan, dikir nafas sambil duduk ya nggak apa-apa. Sambil tidur nggak apa-apa. Nah, di dalam keheningan itu, Gus, ya, siapapun, ya, nanti kamu akan bertemu dengan tadi kalimatnya apa? Kalimat mengenali Tuhanmu. Nah, kamu bisa mengenali Tuhanmu di dalam Dirimu. keheningan Di itu. dalam keheningan. Nih, nafas yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita. Wa nafahtu fihi mirruh. Masuk kan? Iya. Klik. Setelah masuk, menyatu dengan oksigen. Kehidupan itu dimulai, ya. Nah, ketika nafas ditiupkan, Gus, itu ada bekal dulu di sini, di ubun-ubun. Di ubun-ubun dulu. Setelah menyatu dengan oksigen, baru kehidupan itu dimulai. Awal kehidupan kita menjadi tamu Tuhan di alam dunia ini, gitu. Nah, sudah seperti itu ya di keheningan. Terus ke bawahnya apa, Gus? Ketahuilah dalam dirimu informasi tentang Tuhan tersimpan rapi. Nah, informasi tentang Tuhan yang tersimpan rapi itu ada di dalam keheningan. Ya? Engkau aku cipta sebagai rahasiaku di situ. Oke, lanjut lagi. Jadilah dermawan seperti Tuhanmu yang selalu memberi. Jadilah dermawan seperti Tuhanmu yang selalu memberi. Kan di Al-Quran kan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha kasih sayang. Nah, klik masuk ke dalam kolbu. Artinya ketika sifat kasih sayang Tuhan masuk ke dalam kolbu, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi bentuknya dermawan, ya kan? Nah, ketika kita belajar dermawan, ya, seperti apa susahnya? Iya, di sini juga ada hambatan-hambatannya. Hambatan-hambatan ketika kita ingin menjadi dermawan. Karena, Gus, orang yang bisa dermawan itu siapa saja? Orang yang merasa hartanya diberi oleh Tuhan, merasa diberi oleh. Kalau hartanya ya merasa didapatkan oleh dirinya sendiri, upayanya sendiri, ya akan sulit. Makanya disadari dulu setiap pemberian, setiap rezeki yang datang menghampiri kita, ya itu adalah pemberian dari Tuhan, gitu. Begini, Gus. Napas masuk, ya, terus ditahan, nggak dikeluarkan.
kira-kira memberontak nggak ingin keluar? Iya. Iya kan? Jadi ingin keluar, nafas itu ingin dialirkan. Ya. Di harta Iya. juga, Gus, di harta juga sebenarnya ya harus dialirkan, jangan ditahan. Jangan dipendam. Bukan untuk dikumpulkan, bukan untuk ditimbun, tapi untuk Keluar. dialirkan seperti nafas ini. Tarik, tahan sebentar, dikeluarkan lagi. Dapat rezeki berapa masuk ya, yang hak Allahnya disampaikan. Nah, baru sirkulasi kehidupan itu berjalan. Tapi kalau masuknya saja ditahan, gak dikeluarkan, seperti apa? Sesak, ngap. Nah, itu kehidupan seperti itu. Gus, kamu makan terus, nggak BAB, enak nggak? Kembung. Bebeng. Nah, itu kehidupan sebenarnya. Belajar dari tubuh itu seperti itu. Bahkan mangane baik kawat, beli ngising-ngising kira-kira enak beli wat. Enak petang. Nah, makanya bakal wong nyewotan bae, wong mengkelan bae kawat. Ya wajar, karena apa? Lagi ngampet ngising barangnya mah. Tuh Gus, dari nafas belajar mengalir, ya. Dari perut belajar melepas. Nah, makanya di dermawan ini, kedermawanan itu ya adalah tujuan, ya, diciptakan kita ke alam dunia menjadi tamu-tamu Tuhan, ya. Ini untuk menjadi pelayan-pelayan. Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di sini, di muka bumi ini. Dengan apa? Ya dengan berbagi, dengan menjaga alam semestanya, dengan bermanfaatnya, membahagiakan orang lain. Nah, di sini Gus ya, di wilayah belajar dermawan ini Gus, ceritanya panjang Gus, ceritanya panjang. Ada seseorang nih, umpamanya nih Kang Sopan nih, penghasilan sehari 100.000. Untuk anak yatimnya dia kasih 30.000. Sehari 2 hari berjalan, ya, masih bisa Gus. Sehari 2 hari, seminggu, sebulan, ya, penghasilannya 100.000. Untuk Allahnya 30.000. Kira-kira orang sekitar ngomong nggak Kang Sopan? Ngomong. Maksudnya wong saputer kayak ngomong beli, aduh sobut temen. Ku hambatan Kaya ya. oli 1.000 bae, kanggo wong sajane 30. Sira kupan, lamun juga orang bisa makaya dewek karepan jeruk tulung-tulung di sapang kok bakal wis melarat. Hayo. Hambatan kupang. Itu hambatan orang-orang yang dermawan. Belajar dermawan itu hambatannya besar. Ada yang seperti itu, ya udah lagi, tahan lagi, belajar dermawan lagi. Gus, wis golongan saulan setengah kang ngerasa eman. Ya Allah, kita sing luruh dongeng kumpul dibagi-bagi akan yang wong. Ada rasa Iya, dibagi-bagikan ke orang lain. Lah, eman temen oli pegel-pegel mekayaku. Iya beli. anak-anak dialog mukonan ya. Pertarungan di sini tuh, di dalam tuh. Makanya nggak mudah untuk menjadi dermawan itu. Nih, kiat-kiatnya begini Gus, kiat-kiat yang untuk belajar dermawan, tapi kitanya ya nanti kan kalau dari kedermawanan kan Gus ya, ketika kita menebarkan kebaikan, kebaikan itu kan masuk ke dalam diri kita sendiri kan, kenyamanannya tuh. Nah, gini kiat-kiatnya, Pan. Kamu sedang belajar dermawan, wakaji saputer ke, ya boleh.
Aduh, sopan. So Oh, good. boleh, boleh. Oke, sirake ning ati bae. Ning ati bae ke los bae ke. Rekeningnya wakaji ki, gue ki balik mancing ning nomor rekeningnya kita. Karena apa? Kehidupan tuh tabur tuai. Tabur tuai ku pan bakasira nandure cabe ya metu cabe maning nandure nandure bawang ya tak kae bawang maning wakaji mauka sing ngomong sira tuh sobut temen ya nandure pekonon kan kowe kan balik kayak mengerkeningnya sira. Jadi terus bari loman wong sing nyewot-nyewot sira los bendak ya kok gak pada kumpuling nomor rekeningnya kita kabeh ki karena tabur tuai seperti itu. Setelah seperti itu jalan saja, artinya terus belajar dermawan mentoge. Karena tujuan hidup tuh seperti itu gitu. Gus di bawah tuh Gus ada kalimat bagus. Apa Gus kalimatnya Gus? Nanti jawabannya akan kamu temukan kepasrahanmu yang menyatu dengan kenyamananmu. Tuh Gus ya. Nanti jawaban yang kamu temukan adalah kenyamananmu yang menyatu dengan kepasrahanmu yang menyatu dengan kenyamanan. Artinya pasrah di situ tuh ya, karena sudah maksudnya gini, kepasrahan di situ tuh karena kita yakin ya Gus ya, ketika kita makan aja tanpa BAB kita akan kembung. Nafas narik aja, nahan, nggak ada yang membuang, nggak ada dibuang, lelah nggak. Nah, kita pasrah itu sebagai ketentuan dari Tuhan. Artinya dermawan ini ya adalah ketentuan untuk selalu berbuat baik. Nah, ketika kita meyakini seperti itu, nah baru berbuat baiknya ya, kepasrahan untuk berbuat baik itu akan apa? Akan menimbulkan kenyamanan dan ketenangan di dalam diri. Iya, di dalam jiwa ini. Iman tuh orang yang hatinya nyaman. Orang yang beriman tuh orang yang hatinya nyaman setelah banyak melakukan kebaikan. Iya. Gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup. Yang di terakhirnya yang menjadikanmu senantiasa senang dan menyenangkan. Nah, yang menjadikan dirimu ya selalu senang dan menyenangkan tuh Gus. Maksudnya gini Gus, ketika dia berbagi Gus ya, semakin banyak ya, dia semakin senang. Dianya tuh menyenangkan orang lain dan menyenangkan dirinya sendiri. Gus, di belajar dermawan tuh Gus ya, ketika kita sudah meyakini bahwa tangan kita adalah kepanjangan tangan Tuhan, yang bergerak ketika memberi, siapa yang memberi? Tuhan. Artinya ketika kita semakin banyak berbagi ya, karena kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan ya, kita merasa nyaman. Karena apa? Ada kesadaran bahwa di orang yang memberi itu ada ada ruh Tuhan dalam dirinya. Jadi ketika dia berbuat baik, dia sedang berbuat baik kepada siapa? Ya kepada Tuhannya. Nah itu Gus maksudnya kalimat terakhir tuh. Orang lainnya nyaman, ya kamunya juga ikut nyaman. Nah, memberikan ke orang lain itu merasa nyaman karena apa? Ya, karena orang tadi sudah melihat bahwa dalam diri yang dia bantu itu ada ruh yang sama gitu. Paham nggak maksudnya? Oke. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.